Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, selamat bertemu kembali di perkuliahan semester akhir 2022-2023, khususnya di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, di pekan pertama ini, kita akan bicara mengenai kontrak pembelajaran. Kita mau bicara 3 hal terkait dengan materi perkuliahan, metode pembelajaran, dan kriteria penilaian. Karena 3 hal ini penting untuk kita bahas, agar kita bisa berproses dengan baik, sehingga capaian pembelajaran mata kuliah kita bisa tercapai. Jadi tim dosen ada 6, walaupun tidak semuanya bertugas di kelas mata kuliah Pendidikan Pancasila, tapi tersebar di berbagai kelas, ya, khususnya tim dosen kelas saya sebagai penanggung jawab kelas. Jadi ada saya Rahmatullah, kemudian ada Ibu Afni, Ibu Fadila, Ibu Nur Samsani, Ibu Wilda, dan Pak Agung. Tapi itu tidak bersama di kelas secara keseluruhan, tapi tersebar di beberapa kelas. Baik, adik-adik sekalian, bahwa kuliah itu tidak sekedar mengisi absensi. Iya, tentu ada capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita capai dari pekan ke pekan, ya. Karena setiap pekan itu ada sub CPMK yang kemudian nanti akan mensupport CPMK secara keseluruhan. Kemudian metode kita sudah berubah di Unhas ini sejak 2008, dari TCL ke SCL. Jadi bagaimana mahasiswa aktif dalam pembelajaran, jadi pusat pembelajaran, dosen sebagai fasilitator yang nanti akan mengarahkan kita mencapai capaian pembelajaran mata kuliah kita. Kemudian penilaian, ada rentang nilai sesuai dengan aturan akademik, ya, sehingga nilai mutu A sampai E itu ada rentang nilai angkanya. Baik, mata kuliah Pendidikan Pancasila ini 2 SKS, sesuai aturan kementerian. 1 SKS itu bernilai 3 jam. 1 jam belajar mandiri, 1 jam tugas terstruktur, dan 1 jam tatap muka di kelas. Sementara kita ini 2 SKS berarti 2 jam belajar mandiri per pekan di luar kelas, 2 jam per pekan terstruktur di luar kelas, dan tatap muka 2 kali 45 menit per pekan sesuai jadwal kita. Yang kita pahami selama ini hanya nomor 3 ini. Nah, inilah yang membuat nanti pertanyaan kita di hari kemudian ini bisa jadi panjang, ya, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen, kalau kita tidak menjalankan peran ini. Jadi belajar mandiri itu, ya, di dalamnya tentu ada literasi, ya, baca berbagai literatur, banyak sumber belajar, kemudian melihat video-video pembelajaran. Nah, tugas terstrukturnya itu juga begitu, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas individunya ya terkait dengan buat paper kaitannya dengan summary literatur, dan bagian keduanya terkait dengan intisari video pembelajaran. Sementara tugas kelompoknya ada makalah, ada PPT, ada video presentasi. Lalu kita tatap muka di kelas, ya, mahasiswa menjelaskan tugasnya, mahasiswa mempresentasi kalau pekan diskusi. Kelompok yang ditentukan, lihat jadwal file Excel yang dikirim di WA Group. Nah, sekolah menjadi pendukung. Kalau dulu di saat pandemi, sekolah menjadi utama karena kita daring. Ini kita sudah luring, sehingga sekolah tetap ada untuk kemudian bisa merekor belajar mandiri dan tugas terstruktur mahasiswa. Sementara tatap muka di kelas itu sudah dilakukan di masa luring ini. Nah, sekolah yang penting saya pikir di situ ada buku Pendidikan Pancasila Dikti di halaman muka sekolah, bisa di-download. Tapi sekali lagi bahwa bukan satu-satunya sumber belajar. Ada banyak literatur yang lain yang terkait dengan materi kita, bisa Anda temukan lagi di berbagai sumber. Kemudian ada menu alur pembelajaran, kan pertama, di situ ada kontrak belajar, ada RPS, ada jadwal kuliah, ya. Tapi sekali lagi bahwa ini sekolah kan masih full daring, sementara diperbaiki oleh tim sekolah, masternya, sehingga yang utama Anda lihat adalah penjelasan dosen, khususnya ada di WA Group, dan tentu video yang saya kirim nanti ini. Ada menu alur pembelajaran di pekan 1 sampai pekan 16, lihat itu menu alur, karena di situ ada banyak file. Ada file Word, ada file Excel, ada file PowerPoint. Tapi sekali lagi bahwa yang utama ini adalah apa yang disampaikan oleh dosen di kelas, kemudian apa yang disampaikan di WA Group, ya. Sekolah sekali lagi menjadi pendukung kita untuk bisa merekor belajar mandiri dan tugas terstruktur. Kemudian ada menu grup.
kita kan sudah bagi 7 grup ya, ada di file Excel kedua, karena 2 file Excel saya kirim ke WA grup. Di situ ada tertulis nama-nama mahasiswa dengan NIM-nya beserta kelompoknya. Jadi kalau tertulis 1 kelompok 1, 2 kelompok 2, itu 7 kelompok ya, karena 7 pekan diskusi. Kemudian ada menu tugas, menu forum, ya tidak semuanya memang ada, tidak sama di masa daring, di mana ada 14 menu tugas, ada 14 menu forum, karena sesuai dengan pekan kuliah kita. Sekarang ini tentu karena sudah di kelas, makanya menu tugas mungkin hanya 1 menu tugas individu dan 7 menu tugas kelompok, menu forum cuma ada 2, kemudian ada menu forum internal grup. Nah, di materi pembelajaran kita, ya ada di WA Group itu, di jadwal yang kami kirimkan, materi-materinya ada di situ. Ya, kemudian ini penting untuk ketua kelas ya, bahwa kalau hari libur, jadwal lihat itu karena sudah mengakomodir hari libur, semester ini ada 3 hari libur, di hari Jumat, di hari Kamis, ada 2 hari libur dari Senin, hari Rabu, 1 libur di hari Selasa. Sehingga kalau bertepatan dengan hari-hari kuliah Anda seperti itu, maka tentu kita harus mengantisipasi hari libur. Kita tidak bisa melakukan kuliah tambahan di hari yang lain, di waktu yang lain. Karena tentu harus bertemu waktu dosen dan mahasiswa, harus bertemu dengan ruangan yang tersedia. Sementara kelas kita ini bauran, ada 7 fakultas di dalam. Bisa jadi satu fakultas itu bisa kuliah, tapi yang 6 yang lainnya tidak bisa. Sehingga ya kita di saat libur tentu harus melakukan perkuliahan asinkronus di sekolah. Sehingga kita bisa terpresensi hadir di Neosia ya. Jadi tetap lihat saya di jadwal, apakah menu tugas atau menu forum. Tapi tidak sinkronus ya, asinkronus. Artinya 1 pekan masa deadline, bukan di hari kuliah itu karena pada hari itu libur misalnya. Nah, ketua kelas ingat, di saat sudah libur pekan ini, pekan depan di saat masuk kuliah, Anda harus minta berita acara di petugas ruangan. Anda isi di situ, ada beberapa yang harus diisi ya, kuliahnya di mana penggantinya, di sekolah, di menu apa tugasnya, materinya apa, baru tanda tangan dosen dan mahasiswanya. Baru kasih kembali petugas ruangan, itu baru bisa dipresensi hadir dosennya. Sementara mahasiswa harus isi daftar hadir, walaupun itu pekan libur. Karena persentase kehadiran di Indonesia itu mesti minimal 80%. Ini materi kita, Pancasila dalam konteks sejarah. Nah, bicara Pancasila dalam konteks sejarah, ya kita mau bicara tentang, ini Pancasila kan kristalisasi nilai sosial budaya bangsa. Ini adik-adik ini kan generasi milenial ya. Beda kalau generasi baby boomer kita yang lihat bagaimana Hindia Belanda, yang lihat bagaimana pendudukan Jepang ya, yang lihat bagaimana masa Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi. Tapi ya adik-adik ini tentu berada pada masa di mana kita berada di era reformasi yang tentu dinamikanya sangat berbeda dengan periode-periode Indonesia sebelumnya. Sehingga Pancasila dalam konteks realita itu kelihatan dia banyak kehilangan implementasi nilai-nilai. Sehingga bisa saja kita berkesimpulan Pancasila sebenarnya itu tidak ada. Nah, sehingga kita mesti menelusuri bagaimana proses pengusulannya, perumusannya, dan penetapannya. Nah, ini dalam konteks sejarah, ini sama dengan kita sebenarnya telusuri silsilah, kalau orang ya, silsilah. Nah, Pancasila ini mesti dilihat bahwa nilai Pancasila itu ada di apa namanya di masa lalu, di masa kehidupan masyarakat Nusantara kita yang dikristalkan menjadi 5 nilai oleh para founding father kita ya. Jadi ada penelusuran di situ sehingga mahasiswa melihat bahwa betul Pancasila itu nilai yang baik, nilai yang benar, nilai yang hidup tumbuh kembang ya, well caun dalam kehidupan masyarakat bangsa sebelum kita merdeka. Sehingga hari ini kita mesti mereaktualisasinya ya, mesti menginternalisasinya, mereaktualisasikan dalam kehidupan. Itu yang kita mau lihat nanti di situ ya. Jadi bisa jadi kita akan melakukan pembuktian dengan menelusuri nilai sosial budaya bangsa-bangsa Indonesia, suku-suku bangsa Indonesia. Misalnya kalau kita bicara etnis Sulsel ya, bahwa ada sila keempat misalnya, permusyawaratan perwakilan. Di Sulsel ada Tudang Sipulung. Tudang Sipulung itu kan duduk bersama, membahas persoalan-persoalan bersama, memusyawarakannya, ada konsensus di situ. Itu nilai demokrasi kita dari dulu, demokrasi perwakilan, ya, demokrasi musyawarah mufakat. Misalnya kalau bicara sila kedua, di Sulsel ini ada sipakatau, sipakalabbi. Nah, itu nilai kemanusiaan itu. Bagaimana kita saling memanusiakan, sipakatau, ya, karena kita sama harkat dan martabat sebagai manusia.
Walaupun mungkin ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, bukan pejabat, dan seterusnya. Sehingga kita perlu saling menghargai sebagai sesama manusia. Kemudian misalnya kalau kita bicara sila persatuan itu kan ada namanya abulusi batang. Abulusi batang itu sebuah konsep persatuan. Bagaimana kita saling bersatu, ya. Perbedaan tidak menjadi halangan kita bersatu. Abulusi batang, ya. Mali si parape, rabba si patokong, malilu si pakai. Nah, itu nilai-nilai persatuan itu, ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang keadilan, ya. Keadilan itu kan justice, ya. Bukan berarti bahwa keadilan itu mesti harus sama, equal, tidak mesti. Karena bisa saja sama, equal, jadi tidak justice, tidak adil. Nah, makanya di Bugis Makassar itu di Sulsel ada namanya Siti Naja. Siti Naja itu nilai keadilan. Siti Naja itu artinya pantas, dia layak, proporsional. Nilai itu ada. Sehingga cikal bakal itu ada di setiap suku bangsa Indonesia ada. Di setiap agama itu kalau telusuri nilai itu ada. Nah, itu yang adik-adik mahasiswa harus telusuri, temu kenali itu barang. Bahwa itu memang ada. Bahwa hari ini kemudian itu tergerus, ya itulah tugas kita sebagai anak bangsa, menjaga core values ini, ya, menjaga nilai-nilai ini dan bagaimana bisa teraktual dalam kehidupan kita, ya. Sederhana saja, dalam kehidupan kita ini di UNAS kan sudah mulai ini di mata kuliah bersama, ya, kita baurkan prodi-prodi yang berbeda, kita baurkan di kelas sehingga nilai persatuan itu muncul, kira-kira begitu, ya. Sama juga dengan nilai ketuhanan, bahwa bangsa ini bangsa yang berketuhanan. Tidak ada sejarah ateisme di Indonesia, tidak ada, ya, bahwa berketuhanan itu beda dengan agama. Bahwa makanya negara kita ini bukan negara agama, negara yang berketuhanan, berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, ya. Bahwa agama itu lembaga, bahwa dari dulu bangsa ini bahwa, ya, kalau kita bicara manusia mikrokosmos, alam raya ini makrokosmos, manusia berada di alam raya, dia kemudian akhirnya berdoa di gunung yang dianggap angker, berdoa di sungai, berdoa di bawah pohon beringin, buat rumah-rumah, lalu semua di situ ada sesajen-sesajen, dia berdoa di situ. Itu semuanya gambaran dari bahwa mikrokosmos ini berada di makrokosmos, dia memahami dirinya tidak mampu, ada kekuatan yang lebih, ada kausa prima, ada utama yang kemudian akhirnya mengatur kehidupan ini, makanya dia berdoa. Nah, akhirnya kemudian datang kemudian agama dengan kitab sucinya, dengan nabi dan rasulnya, yang kemudian mengarahkan bagaimana bertuhan yang benar menurut agama itu. Bahwa misalnya Nasrani di gereja, Islam di masjid, ya, berdoa kepada Allah misalnya, itu kan agama melembagakan, agama meluruskan bagaimana berketuhanan itu yang benar menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi dari dulu ada animisme, dinamisme. Nenek moyang kita mau ke laut, dia larung, dia sudah panen, ada pesta panen. Jadi itu bentuk-bentuk bahwa sebenarnya nilai ketuhanan itu ada, teokrasi itu ada. Nah, itu telusuri itu adik-adik, bahwa 5 ini bukan impor. 5 ini adalah nilai bangsa yang kita harus kemudian selalu jaga. Iya. Oke, nanti dibahas lebih lanjut di kelas. Kemudian ada materi Pancasila itu sebuah sistem filsafat. Ya. Nanti kita bahas di situ aspek ontologisnya, epistemologisnya, aksiologisnya, ya. Bahwa ya Pancasila itu memiliki nilai-nilai filosofis. Filosofi gross lah, ya. Bahwa kemudian ya Pancasila itu punya nilai-nilai yang mana nilai-nilai itu harus kemudian bisa diinternalisasi ke dalam seluruh aturan perundang-undangan. Makanya di dasar negara bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilainya itu harus kemudian mengilhami hukum-hukum kita, termasuk konstitusi sebagai hukum tertinggi. Ya, bahwa kemudian kalau konstitusi dianggap tidak sesuai lagi dengan dasar negara, maka lahirlah amandemen konstitusi. Lalu konstitusi menjadi sumber tertib hukum untuk seluruh aturan yang ada di bawahnya dalam tata urutan perundang-undangan. Nah, Pancasila itu sumber hukum. Nah, seluruh nilainya mulai dari nilai ketuhanan sampai kemudian nilai keadilan itu mesti ada dalam norma-norma, karena norma itulah yang memaksakan, norma itulah yang mengarahkan bagaimana warga negara kita bisa bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ideologi, ideologos. Ya, Pancasila itu ideologi negara, di mana nanti di situ ada dimensi idealitasnya, dimensi realitasnya, dimensi normalitasnya, dan dimensi fleksibilitasnya. Bahwa salah satu dimensi dari ideologi itu norma. Norma itu ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum untuk masyarakat. Kalau masyarakatnya berkembang, ada dinamika hukum, kemudian harus bisa mengatur setiap aktivitas masyarakat itu. Makanya dia fleksibel. Fleksibel, tapi tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar.
Ya, nanti kita bahas. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Nah, bagaimana kemudian nilai-nilai Pancasila itu kemudian terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara formil dalam aturan perundang-undangan maupun secara material dalam kehidupan berbangsa bernegara kita. Kemudian Pancasila sebagai sistem etika. Nanti kita bahas itu, bahwa kan bicara etika, alirannya itu ada aliran etika keutamaan, ada aliran etika teleologis, dan ada aliran etika deontologis, ya. Bahwa etika itu bicara baik buruk, ya. Baik buruk itu bisa bersesuaian dengan norma, bersesuaian dengan benar salah, bisa juga tidak bersesuaian karena melihat kemanfaatan. Makanya perlu aktor-aktor yang kemudian bisa memilih kapan kemudian itu baik itu mengabaikan benar salah, tapi lebih pada kemanfaatan. Seperti polisi kita, kalau ambulans mau lewat lampu merah itu tetap diterobos. Pemadam kebakaran lampu merah diterobos dan dibiarkan mereka lewat karena ada manfaat yang lebih besar kalau kemudian dia lewat daripada dia berhenti, gitu. Padahal normanya lampu merah berhenti. Kan kira-kira begitu. Nanti kita bahas bagaimana Pancasila itu menjadi sebuah sistem etika, ya. Sistem etika misalnya dalam berdemokrasi, bagaimana Pancasila sebagai etika politik, ya. Bahwa ya tidak boleh berkuasa itu baik, ya, berkuasa itu baik. Bahwa kemudian untuk berkuasa mesti taat norma, tidak boleh ada giumnya Machiavelli, ya, bahwa tujuan menghalalkan segala macam cara, tidak boleh, walaupun dalam kehidupan itu ada. Itu nanti didiskusikan kenapa itu terjadi dan apa solusi untuk bisa meredamnya. Ya, toh? Bahwa kemudian ya berkuasa itu tentu baik dalam pandangan baik buruk dalam pandangan etika, tapi ada etika-etika politik yang harus ditaati, tidak boleh money politik, tidak boleh kampanye hitam dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Pancasila sebagai sumber nilai, ya. Ini sebenarnya Pancasila sebagai paradigma. Bagaimana Pancasila itu seperti apa? Seperti adonan, ya, adonan bagi aktivitas kehidupan berbangsa bernegara kita. Ya, misalnya bicara ekonomi. Bagaimana ekonomi Pancasila, ya? Ekonomi kerakyatan, monopoli, monopsoni dan seterusnya, eksploitasi tidak boleh terjadi. Tapi kapitalisme dalam ekonomi apakah terjadi dalam kehidupan? Mungkin iya. Nanti kemudian kita bahas. Padahal kemudian ekonomi kita kan ekonomi kerakyatan, disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sehingga kemudian negara lah yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang mengaturnya, tidak boleh menyerahkannya kepada pasar bebas seperti teorinya Adam Smith misalnya, ya, mekanisme pasar. Oh, itu tidak bisa. Karena itu bisa melahirkan monopoli, monopsoni dan seterusnya, ada kegagalan pasar yang akhirnya kemudian ya bisa membuat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, jurang itu semakin dalam, dan kecemburuan sosial bisa terjadi, nilai persatuan bisa terancam. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian selanjutnya adalah kita bicara tentang topik-topik. Nah, ini nanti kita diskusi. Topik-topik tentang ketuhanan, ya. Bahwa kan negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara ini untuk beragama dan berkepercayaan. Tapi akhirnya kemudian kan bisa terjadi, kita lihat dalam kenyataan, ada saling menistakan, ada saling mengkafirkan, ada saling membubarkan kalau ada kegiatan keagamaan. Nah, itulah yang kemudian kita mau bahas dalam diskusi, ya. Dan seterusnya ini ada 7 pekan diskusi dengan 7 topik besar. Tapi setiap kelompok ada topik kecilnya, buat makalah, buat PPT, buat video presentasi, ya. Dilihat di grup, ada di situ di jadwal file yang saya kirimkan, file Excel yang saya kirim. Nah, ini jadwal metodenya 2, ya. Metode kita 2, metode interaktif sama metode diskusi kelompok. Ada studi kasus di situ, ada kasus-kasus kita bahas di diskusi kelompok. Interaktif cukup 2 gaya, ya, karena katanya banyak gaya, besar gaya itu sama dengan berat tekanan, sehingga tidak boleh kita memperbanyak tekanan karena memperbanyak gaya karena tekanan bisa besar. Makanya gayanya cuma 2, metodenya, caranya, ya, interaktif dan kemudian diskusi kelompok. Interaktif itu two-way traffic, ya, tidak boleh ceramah di situ, tidak boleh ceramah dosen. Kita bagi 30 menit pertama dosen menjelaskan, 30 menit kedua mahasiswa secara internal berdiskusi dengan teman-temannya yang berbeda prodi itu. Tugas individu masing-masing didiskusikan, dibicarakan di situ sehingga ada share, ya, dibagi di situ tugas individu sehingga ada informasi yang bisa saling didapat dari teman kelompoknya. Padahal topiknya sama dibahas, bisa saja pencariannya berbeda dan hasilnya berbeda. Ya, makanya tidak boleh copy paste. Copy paste itu 0 besar. Karena ini mata kuliah kepribadian. Kemudian 30 menit ketiga, lahir konsensus. Itulah yang dikemukakan di kelas. Sehingga kemudian setiap kelompok itu diwakili oleh
anggotanya salah seorang yang harus berbeda tiap pekan untuk menjelaskan dia punya konsensus bersama. Kemudian diskusi kelompok, ada presentasi tentu, ya, ada umpan balik tentu, ada diskusi tentu di situ, ya. Baik. Nah, ini kriteria penilaian, ya, ada di inilah, ada di WA Group. Nanti sebentar saya perlihatkan juga per metode, karena ada metode, ada tugas, ada tentu indikator penilaiannya. Informatif, ada UTS, UAS di sekolah, tapi dilakukan di kelas, ya, karena kita sudah sudah luring, ya. Oke. Selanjutnya saya perlihatkan secara khusus mengenai pekan kita interaktif. Nah, pekan interaktif kita ini Pancasila itu tidak berturut-turut, ya. Ada pekan interaktif, selanjutnya ada pekan diskusi, dan seterusnya begitu. Nah, ini pekan 2, 3, 7, 10, 12, 14. Ini pekan interaktif yang tadi materi-materi yang saya sampaikan. Kemudian di saat interaktif, ingat, ya, baca literatur, ya, khususnya di sekolah, karena di situ bisa direkor statistiknya. Simak video pembelajaran via YouTube yang dikirim di WA Group. Nah, dari situ buat tugas terstruktur, buat summary, buat intisari. 2 bagian dari tugas itu. Di-upload di menu tugas sekolah kalau full daring, seperti kelas vokasi, seperti kelas angkatan lama. Tapi kalau yang 2022 yang reguler itu lihat di jadwal kuliah kita. Dikumpul di kelas di saat sesi kuliah berakhir pada pekan itu. Nah, lalu nanti disatukan. Kapan disatukan? Lihat juga WA Group. Di situ ada disatukan di pekan kapan. Kemudian ada forum tertentu, ada topik tertentu di mana mahasiswa mesti menjelaskan di menu forum. Iya. Kemudian selanjutnya adalah apabila kuliah bertepatan dengan hari libur, maka kemudian itu kuliahnya asinkronus. Ya, poin A, poin B itu mesti di menu forum, ya, dijelaskan apa intisari dari A dan B. Kita dijelaskan kan kita libur. Kemudian di saat kita tatap muka di kelas, ya, hadir, mengisi absensi, jangan ada yang titik-titik absen. Itu buruk, tidak boleh. Menyimak penjelasan dosen, ya, memahami dan dapat menjelaskan intisari tugasnya pada sesi interaktif. Kalau kuliah luring. Untuk warga negara asing juga begitu. Ya, tetap dia harus baca, dia harus lihat video, dia buat tugas terstruktur, ya. Cuma dia tidak kumpul di sekolah. Ada link Google Drive. Nanti disampaikan oleh dosen pendamping yang memang bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan bagus, ya. Karena mahasiswa asing itu belajar Pancasila, itu tidak boleh kemudian dia dipaksa untuk menjadi warga negara Indonesia, tidak. Tapi mereka bicara tentang ideologi negaranya. Misalnya kita bicara sejarah, maka dia harus bicara histori negaranya. Bagaimana sejarahnya Yaman, sejarahnya Gambia, sejarahnya Somalia, sejarahnya Jordan, Palestina, seterusnya. Jadi bicara mengenai sejarah negara. Karena kita di situ mau memperkuat tentang sejarah negara. Ya, dia diminta untuk bicara mengenai ideologinya. Karena kita punya ideologi Pancasila, mereka punya ideologi yang berbeda. Bisa liberty, bisa humanity, bisa fraternity, dan seterusnya. Itu dia punya core values berbeda. Silakan mereka nanti menjelaskan seperti itu. Bagaimana konstitusi negaranya, ya. Ya, dia bicara mengenai konstitusi negaranya, buat tugas mengenai itu. Tapi tentu di kelas kan dia juga mendengarkan bagaimana, ini kan biasanya mahasiswa asing kan berbaur dengan mahasiswa internasional, internasional Indonesia. Nah, sehingga kalau dia mendengarkan bagaimana demokrasi Indonesia, maka dia bisa banding-bandingkan, oh, demokrasi Indonesia seperti ini, demokrasi di negaranya seperti apa, ya. Itu, dan kemudian dia buat tugas, dan dia juga kebukakan di kelas. Ada kemudian yang tutorial dilakukan oleh dosen-dosen pendamping yang memang bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, karena memang dia dosen mata kuliah bahasa Inggris yang berdampingan dengan dosen pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Oke, itu indikatornya, kehadiran, ya, tugas individu, penjelasan materi, itu adalah indikator penilaian. Nah, sama juga kalau kita diskusi, saya share diskusinya, bahwa kemudian diskusi kelompok itu dilakukan tentu dengan topik-topik yang berbeda, ya. Ada topik besar, ada topik kecil, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Iya, ada 7
topik diskusi besarnya, nanti ada topik-topik khusus di setiap kelompok. Nanti lihat di WA grup kita akan dikirimkan. Nah, kalau diskusi sama, tetap harus belajar mandiri dengan literatur, video, lalu kemudian buat. Nah, cuma di sini tugas kelompok. Jadi buat makalah PPT itu diupload di sekolah. Ada ruangnya di sekolah di menu tugas. Makanya nanti filenya itu dibuat sederhana supaya bisa diidentifikasi. Makalah kelompok 1, PPT kelompok 1, makalah kelompok 2, PPT kelompok 2, dan seterusnya sampai kelompok 7. Kemudian video juga begitu, video kelompok 1, video kelompok 2, dan seterusnya. Tapi itu tidak dikirim di sekolah, tapi dikirim ke Google Drive. Nanti ketua kelas ada link Google Drive di WA Group masing-masing. Kemudian kalau libur ya tidak ada video presentasi, ya, dan tidak ada presentasi langsung di kelas. Kalau di masa tidak libur, diskusi kelompok ada presentasi langsung di kelas, lihat jadwal di Excel WA Group kita. Tapi kalau libur, maka ada presentasi menjelaskan intisari makalah di menu forum internal group. Lihat baik-baik terus ini video supaya bisa dipahami. Di kelas tentu ada hadir presentasi kelompok materi, mahasiswa bisa bertanya, bisa menjawab, bisa menjelaskan begitu. Kelompok peserta menjelaskan intisari makalahnya, sudah itu kemudian ada diskusi. Ya. Orang asing sama, jadi topik-topik tentu terkait dengan negaranya itu kata kuncinya, dan tugasnya di link Google Drive, tidak di sekolah. Iya. Dan sekali lagi makalahnya itu tidak konvensional pendahuluan, pembahasan penutup, tapi makalah itu ada 4 bagian. Konsepnya dulu, kemudian masuk pada realita, baru masuk pada masalah dan solusi. Mahasiswa harus sampai pada solusi. Inilah bedanya cara belajarnya di SMU dengan di perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi itu harus sampai pada solusi. Ya, konsep teori dulu. Demokrasi itu seperti apa? Realita demokrasi kita bagaimana? Lalu kemudian apa masalahnya di situ? Lalu kira-kira solusinya seperti apa? Jadi kita harus membiasakan diri sampai pada solusi. Walaupun itu mungkin solusi yang sederhana. Ya, lakukan SWOT sederhana, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya. Lalu ini indikator penilaiannya. Hadir, tugas kelompok, PPT ya, makalah, video, bisa menjelaskan di sesi diskusi. Ini penilaiannya. Jadi setiap aktivitas kita itu ada indikator penilaiannya, yang mana tentu mahasiswa harus harus mengikuti itu. Kemudian selanjutnya di pekan 8 dan pekan ke-16 itu kita akan UTS dan UAS. UTS UASnya itu di sekolah tapi di kelas. Nah, bukan di sekolah tapi di rumah ya. Jadi ada materi-materi untuk ujian tengah semester ya, sejarah sampai ideologi. Kemudian di pekan ke-16 itu mulai dari Pancasila dalam konteks ketatanegaraan sampai pada paradigma pembangunan. Nah, itu nanti dilakukan di sekolah, lihat petunjuk. Karena di sekolah ada petunjuk. Kalau kita mau ujian, dan di WA Group juga akan saya kirimkan petunjuknya setiap pekan ya. Kemudian file Excel itu mengenai jadwal sudah saya kirim. Ya, kira-kira seperti ini. Tapi ini adalah yang normal tanpa ada hari libur. Nah, di kelas itu masing-masing saya sudah kirim yang mengakomodir hari libur. Makanya lihat di sini materinya, metodenya apa, lihat kemudian tugas apa yang dilakukan, ikuti itu. Jadi ikuti petunjuk yang ada di WA Group kita. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya mengenai nama-nama mahasiswa dan kelompoknya juga sudah saya kirimkan. Ini tugas wakil ketua kelas, lihat baik-baik. Jadi di sini sudah ada. Jadi di setiap kelas itu sudah ada NIM, nama, hadir 5% tanpa terlambat, ya. Ada tugas di interaktif 40%, ada di diskusi kelompok 30%, di UTS 15%, di UAS 10%. Nah, itu rebut itu nilai. Ada juga nilai X ya. Kalau mahasiswanya pernah sakit, tiba-tiba dia tidak hadir, atau kemudian ujiannya kurang, tapi yang tersebut selalu duduk di depan, ya, tidak mengganggu, ya, aktif di kelas, ya, apresiasi pembelajaran kita dengan baik, ya, kita bisa beri nilai tambahan. Nah, ini wakil ketua kelas, ingat baik-baik. Ini kalau tertulis 1 di sini di kelompok, berarti kelompok 1. Sengaja begini untuk membaurkan mahasiswa dari berbagai prodi dalam satu kelompok. Ya, kemudian ingat wakil ketua kelas, kalau masih terlambat, kasih minus. Definisi terlambat, dosen sudah mulai, mahasiswa masuk. Baru masuk. Lalu kemudian disebut terlambat, kasih minus, diangkain. Kasih minus. Kalau tidak ada, coret, silang. Kalau ada yang bicara ya, yang baik-baik itu, bertanya, menjawab, apa, kasih lingkaran. Lingkari itu supaya kemudian menunjukkan bahwa dia aktif di kelas. Oke, saya pikir itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Lihat baik-baik terus ini video untuk memahami proses pembelajaran kita.
Nanti di WA Group akan ada selalu petunjuk, makanya di WA Group itu jangan terlalu banyak berkomentar hal yang tidak penting. Ya, dilihat saja petunjuknya, dilakukan dengan baik. Ya, tidak usah ada jempol apa dan seterusnya. Ya, terima kasih dan seterusnya. Cukup dilakukan supaya teman-temannya bisa melihat petunjuk itu tidak tertutup oleh chat yang tidak penting. Baik, terima kasih adik-adik. Alhamdulillah. Assalamualaikum.